81 untuk memastikan bahwa program fasilitasi berjalan dengan baik di setiap tahapannya, fasilitator dapat A. Mengadakan rapat evaluasi secara berkala dengan seluruh tim, B. Menyusun indikator keberhasilan yang jelas di awal program, C. Memonitor progres melalui laporan berkala dari setiap anggota, D. Memberikan feedback yang konstruktif kepada tim di setiap tahap, E. Menyusun strategi penanganan masalah apabila terdapat kendala. Menyusun indikator keberhasilan yang jelas di awal program adalah langkah fundamental, karena tanpa indikator yang jelas, sulit untuk mengukur keberhasilan dan melakukan evaluasi di setiap tahap. Setelah itu, langkah-langkah lainnya seperti rapat evaluasi, monitoring progres, memberikan feedback, dan menyusun strategi penanganan masalah akan menjadi lebih efektif. 82. Dalam melakukan identifikasi kebutuhan stakeholder, seorang fasilitator perlu A. Melakukan wawancara mendalam dengan perwakilan stakeholder, B. Mencatat hasil diskusi dan menjadikannya bahan evaluasi, C. Menggunakan data sekunder sebagai referensi tambahan, D. Melibatkan ahli untuk menganalisis kebutuhan yang spesifik, E. Menyediakan angket atau kuesioner untuk mendapatkan masukan. Wawancara mendalam memungkinkan fasilitator untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang kebutuhan, harapan, dan tantangan yang dihadapi oleh stakeholder secara langsung. Langkah-langkah lainnya seperti mencatat hasil diskusi, menggunakan data sekunder, melibatkan ahli, dan menyediakan angket juga sangat bermanfaat dan dapat melengkapi proses identifikasi kebutuhan. 83. Saat menjalankan tugas pembinaan, fasilitator diharapkan A. Mengadopsi metode pembinaan yang dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan, B. Memberikan contoh sikap yang patut diteladani oleh peserta pembinaan, C. Membangun kepercayaan agar pesan pembinaan lebih mudah diterima, D. Memberikan motivasi kepada peserta untuk meningkatkan partisipasi aktif, E. Menggunakan pendekatan yang menghargai perbedaan pendapat. Kepercayaan antara fasilitator dan peserta adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan perubahan. Ketika peserta merasa percaya dan nyaman, mereka lebih cenderung terbuka untuk menerima pesan pembinaan, berpartisipasi aktif, dan menghargai metode yang digunakan. Langkah-langkah lain seperti menyesuaikan metode, memberikan contoh, memberikan motivasi, dan menghargai perbedaan juga akan sangat efektif dalam konteks ini. 84. Dalam menghadapi keterbatasan sumber daya, fasilitator dapat A. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang sudah ada secara efisien, B. Mencari sumber daya tambahan melalui kemitraan strategis, C. Menyusun perencanaan anggaran yang memprioritaskan kebutuhan utama, D. Memanfaatkan teknologi untuk efisiensi penggunaan sumber daya, E. Menyesuaikan kegiatan dengan kondisi tanpa mengurangi kualitas. Mengoptimalkan sumber daya yang sudah ada adalah langkah awal yang krusial, karena ini memungkinkan fasilitator untuk memaksimalkan potensi yang sudah tersedia sebelum mencari sumber daya tambahan atau melakukan penyesuaian lainnya. Setelah itu, strategi lain seperti mencari kemitraan, menyusun perencanaan anggaran, memanfaatkan teknologi, dan menyesuaikan kegiatan juga sangat penting untuk memastikan keberhasilan program. 85. Untuk memperbaiki metode koordinasi, seorang fasilitator perlu A. Mengkaji kembali hasil koordinasi sebelumnya untuk menemukan kelemahan, B. Mengajak semua pihak untuk memberikan saran perbaikan, C. Menyusun pedoman koordinasi yang lebih rinci dan jelas, D. Mengadakan pertemuan evaluasi hasil koordinasi secara berkala, E. Membangun komunikasi yang terbuka antara semua pihak terkait. Dengan mengkaji kembali hasil koordinasi sebelumnya, fasilitator dapat mengidentifikasi apa yang tidak berjalan dengan baik dan area mana yang perlu diperbaiki. Ini memberikan dasar yang kuat untuk langkah-langkah perbaikan selanjutnya,
termasuk mengajak saran, menyusun pedoman, mengadakan pertemuan evaluasi, dan membangun komunikasi terbuka. Langkah ini memungkinkan untuk memahami konteks dan tantangan yang ada sebelum merancang solusi yang lebih efektif. 86. Dalam menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak terkait, fasilitator harus A. Menyusun laporan dengan bahasa yang mudah dipahami semua pihak, B. Melengkapi laporan dengan grafik atau tabel untuk memudahkan analisis, C. Menyertakan bukti pendukung yang memperkuat hasil evaluasi, D. Menjelaskan saran perbaikan berdasarkan data yang ada, E. Mengadakan diskusi terbuka mengenai hasil dan rekomendasi evaluasi. Pentingnya menyusun laporan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami adalah agar semua pihak terkait dapat memahami hasil evaluasi tanpa kebingungan. Ini menciptakan dasar komunikasi yang baik untuk langkah-langkah selanjutnya. Setelah itu, melengkapi laporan dengan grafik, menyertakan bukti pendukung, menjelaskan saran perbaikan, dan mengadakan diskusi terbuka juga merupakan praktik yang sangat baik untuk memastikan bahwa semua pihak dapat terlibat dan memahami rekomendasi evaluasi. 87. Saat merencanakan program baru, fasilitator perlu mempertimbangkan A. Kondisi dan kebutuhan masyarakat yang akan dilibatkan dalam program, B. Anggaran yang tersedia untuk memastikan keberlanjutan program, C. Potensi dampak jangka panjang program terhadap masyarakat, D. Keterlibatan stakeholder dalam tahap perencanaan awal, E. Kesesuaian program dengan visi dan misi instansi yang diwakili. Memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat adalah langkah awal yang krusial untuk memastikan program relevan dan efektif. Tanpa pemahaman yang jelas tentang konteks masyarakat, program mungkin tidak akan memenuhi tujuan yang diharapkan. Setelah itu, mempertimbangkan anggaran, potensi dampak, keterlibatan stakeholder, dan kesesuaian dengan visi misi instansi juga sangat penting untuk memastikan program dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. 88. Dalam penyusunan laporan kompilasi data, fasilitator sebaiknya A. Mengurutkan data berdasarkan urutan yang paling relevan, B. Menyajikan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami, C. Mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk mendapatkan kesimpulan komprehensif, D. Menyediakan ringkasan data untuk pembaca yang membutuhkan informasi cepat, E. Melakukan pengecekan ulang untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam data. Mengintegrasikan data adalah langkah kunci, karena ini memungkinkan fasilitator untuk menyajikan analisis yang holistik dan lebih mendalam. Setelah integrasi, langkah-langkah lainnya seperti mengurutkan data, menyajikannya dengan cara yang mudah dipahami, menyediakan ringkasan, dan melakukan pengecekan ulang juga penting untuk meningkatkan kualitas dan kejelasan laporan. 89. Ketika dihadapkan pada perubahan mendadak dalam rencana program, fasilitator dapat A. Menyusun strategi adaptasi yang sesuai dengan kondisi baru, B. Melibatkan tim dalam penyusunan ulang rencana agar tetap sejalan, C. Menginformasikan perubahan kepada stakeholder yang terkait, D. Meninjau kembali tujuan program untuk menyesuaikan dengan perubahan, E. Melakukan evaluasi atas rencana awal untuk mengidentifikasi perbaikan. Menyusun strategi adaptasi adalah langkah pertama yang krusial untuk merespons perubahan secara efektif dan menjaga kelangsungan program. Dengan memiliki strategi yang jelas, fasilitator dapat mengarahkan tim dan stakeholder melalui proses penyesuaian. Setelah itu, melibatkan tim, menginformasikan stakeholder, meninjau tujuan, dan melakukan evaluasi juga sangat penting untuk memastikan semua aspek program tetap sejalan dan relevan. 90. Dalam menjalankan program berbasis data, fasilitator sebaiknya A. Memastikan data yang digunakan selalu diperbarui secara berkala, B. Menggunakan data yang terpercaya dan valid untuk analisis, C. Menyajikan data secara jelas untuk memudahkan pemahaman semua pihak, D. Melibatkan pakar dalam verifikasi data jika diperlukan, E. Menyusun data dalam format yang sesuai dengan standar pemerintah.
Data yang terpercaya dan valid adalah fondasi utama dari program berbasis data. Tanpa data yang baik, analisis dan keputusan yang diambil akan kurang tepat, yang dapat berdampak negatif pada hasil program. Setelah memastikan kualitas data, langkah-langkah lain seperti memperbarui data, menyajikannya dengan jelas, melibatkan pakar dalam verifikasi, dan menyusun data sesuai standar juga penting untuk mendukung keberhasilan program. 91. Untuk mendorong keterlibatan aktif stakeholder, fasilitator dapat A. Mengadakan sesi diskusi interaktif yang melibatkan semua pihak, B. Memberikan kesempatan pada stakeholder untuk menyampaikan ide, C. Mengajukan pertanyaan yang mendorong partisipasi aktif, D. Menyusun agenda yang sesuai dengan minat stakeholder, E. Memberikan apresiasi terhadap masukan dan kontribusi stakeholder. Sesi diskusi interaktif memberikan ruang bagi semua stakeholder untuk berpartisipasi secara aktif, bertukar pikiran, dan menyampaikan pendapat mereka. Ini menciptakan suasana kolaboratif dan mendorong keterlibatan yang lebih besar. Setelah itu, langkah-langkah lain seperti memberikan kesempatan untuk menyampaikan ide, mengajukan pertanyaan, menyusun agenda yang sesuai, dan memberikan apresiasi juga sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan partisipasi stakeholder. 92. Dalam memprioritaskan kegiatan, fasilitator harus A. Menyesuaikan dengan kebutuhan utama masyarakat, B. Mengidentifikasi dampak jangka panjang dari setiap kegiatan, C. Mencocokkan kegiatan dengan alokasi anggaran yang tersedia, D. Mengkaji kemungkinan kemitraan untuk meningkatkan efektivitas, E. Mengacu pada tujuan program yang sudah ditetapkan. Mengacu pada tujuan program adalah langkah utama untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang diprioritaskan selaras dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Setelah itu, langkah-langkah lain seperti menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, mengidentifikasi dampak jangka panjang, mencocokkan dengan alokasi anggaran, dan mengkaji kemungkinan kemitraan juga sangat penting untuk mencapai keberhasilan program secara keseluruhan. 93. Untuk mempersiapkan data yang akurat, fasilitator harus A. Melakukan verifikasi pada sumber data yang digunakan, B. Memastikan bahwa data terbaru digunakan dalam laporan, C. Mengumpulkan data dari sumber yang terpercaya dan relevan, D. Menyusun data dalam format yang mudah dianalisis, E. Melakukan pengecekan silang terhadap data yang ada. Mengumpulkan data dari sumber yang terpercaya adalah langkah pertama yang krusial untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah akurat dan dapat diandalkan. Tanpa data yang baik dari awal, langkah-langkah lainnya seperti verifikasi, penggunaan data terbaru, penyusunan format yang mudah dianalisis, dan pengecekan silang akan kurang berarti. Setelah data terkumpul dengan baik, barulah langkah-langkah lainnya dapat diimplementasikan untuk meningkatkan akurasi dan kualitas data. 94. Saat mengadakan pertemuan evaluasi, fasilitator perlu A. Menyusun agenda yang jelas untuk memudahkan alur diskusi, B. Mencatat setiap masukan yang disampaikan oleh peserta, C. Menyediakan laporan singkat mengenai hasil program, D. Memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berpendapat, E. Membuat kesimpulan dari hasil diskusi untuk langkah selanjutnya. Menyusun agenda yang jelas adalah langkah penting untuk memastikan pertemuan berjalan efisien dan fokus. Dengan agenda yang terstruktur, semua peserta dapat mengetahui apa yang akan dibahas dan memberikan kontribusi secara efektif. Setelah itu, langkah-langkah lain seperti mencatat masukan, menyediakan laporan singkat, memberikan kesempatan berpendapat, dan membuat kesimpulan juga sangat penting untuk menghasilkan evaluasi yang produktif. 95. Dalam memberikan pelatihan kepada tim, fasilitator perlu A. Menggunakan pendekatan yang interaktif agar pelatihan efektif, B. Menyusun materi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan tim, C. Menyediakan sesi praktik untuk memantapkan pemahaman, D. Memberikan contoh yang relevan dalam materi pelatihan,
Mengadakan evaluasi setelah pelatihan untuk mengukur keberhasilan. Menyusun materi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan tim adalah langkah kunci untuk memastikan pelatihan relevan dan efektif. Tanpa materi yang sesuai, pendekatan interaktif, sesi praktik, contoh yang relevan, dan evaluasi setelah pelatihan mungkin tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan. Setelah materi disesuaikan, langkah-langkah lainnya akan membantu meningkatkan kualitas pelatihan secara keseluruhan. 96. Ketika mengelola pengumpulan data, fasilitator harus A. Memastikan proses pengumpulan data sesuai dengan prosedur yang ada, B. Menjaga kerahasiaan data yang telah dikumpulkan, C. Menggunakan metode pengumpulan data yang akurat dan terpercaya, D. Memonitor proses pengumpulan data untuk menghindari kesalahan, E. Mengonfirmasi kembali data yang diragukan kebenarannya. Metode pengumpulan data yang akurat dan terpercaya adalah fondasi dari pengumpulan data yang baik. Tanpa metode yang tepat, data yang dikumpulkan bisa jadi tidak valid atau tidak dapat diandalkan. Setelah memastikan metode yang digunakan tepat, langkah-langkah lainnya seperti mematuhi prosedur, menjaga kerahasiaan, memonitor proses, dan mengonfirmasi data juga sangat penting untuk memastikan kualitas dan integritas data. 97. Saat melakukan monitoring, fasilitator sebaiknya A. Menyusun jadwal monitoring yang teratur dan konsisten, B. Mengidentifikasi indikator kinerja utama untuk evaluasi yang jelas, C. Melibatkan tim dalam proses monitoring untuk perspektif yang beragam, D. Membuat laporan singkat dari hasil monitoring untuk tim terkait, E. Menggunakan hasil monitoring sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Indikator kinerja utama adalah alat yang krusial untuk mengevaluasi efektivitas program dan memastikan bahwa monitoring dapat dilakukan secara terfokus dan sistematis. Tanpa indikator yang jelas, akan sulit untuk menilai kemajuan atau keberhasilan program. Setelah indikator ditetapkan, langkah-langkah lain seperti menyusun jadwal, melibatkan tim, membuat laporan, dan menggunakan hasil sebagai acuan juga penting untuk mendukung proses monitoring secara keseluruhan. 98. Untuk menyusun strategi pengelolaan sarana dan prasarana, fasilitator perlu A. Menginventarisasi semua sarana dan prasarana yang ada, B. Menyusun rencana pemeliharaan rutin untuk sarana yang tersedia, C. Menggunakan sumber daya yang ada secara efisien, D. Memastikan bahwa setiap prasarana dalam kondisi baik dan siap pakai, E. Menyusun anggaran untuk perawatan sarana dan prasarana secara berkala. Menginventarisasi sarana dan prasarana adalah langkah awal yang krusial untuk memahami apa yang tersedia dan kondisi masing-masing. Dengan inventarisasi yang baik, fasilitator dapat merencanakan pemeliharaan, penggunaan sumber daya, memastikan kondisi yang baik, dan menyusun anggaran secara efektif. Setelah langkah ini, semua langkah lainnya akan lebih mudah dilaksanakan untuk memastikan pengelolaan yang efisien dan efektif. 99. Dalam menyusun laporan kegiatan, fasilitator sebaiknya A. Menyusun laporan yang detail agar informasi lengkap tersampaikan, B. Menggunakan format laporan yang sudah ditetapkan oleh instansi, C. Menyertakan data pendukung untuk memperkuat laporan, D. Membuat ringkasan untuk memudahkan pembaca utama laporan, E. Mengadakan diskusi mengenai laporan dengan tim sebelum diserahkan. Menggunakan format yang ditetapkan membantu memastikan bahwa laporan memenuhi standar yang diharapkan dan memudahkan pembaca dalam memahami informasi. Setelah itu, langkah-langkah lain seperti menyusun laporan yang detail, menyertakan data pendukung, membuat ringkasan, dan mengadakan diskusi dengan tim juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas laporan secara keseluruhan.
100. Saat memberikan pembinaan kepada stakeholder, fasilitator diharapkan A. Menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder, B. Menyusun materi pembinaan yang berfokus pada peningkatan kapasitas, C. Mengajak stakeholder aktif berpartisipasi dalam pembinaan, D. Memberikan contoh praktik terbaik dalam setiap pembinaan, E. Menyediakan umpan balik yang dapat meningkatkan kompetensi stakeholder. Pendekatan yang sesuai sangat penting untuk memastikan bahwa pembinaan relevan dan efektif, sehingga stakeholder dapat memahami dan menerapkan pembelajaran dengan baik. Setelah pendekatan ditetapkan, langkah-langkah lainnya seperti menyusun materi yang fokus pada peningkatan kapasitas, mengajak partisipasi, memberikan contoh praktik terbaik, dan menyediakan umpan balik juga akan sangat mendukung keberhasilan pembinaan.